Ini adalah tanaman-tanaman yang saya rawat di atap rumah saya. Sini cuma ada tanaman stroberi dan ada cabai rawit. Ini sayurannya udah terlalu tua, ada beberapa. Ini kita coba tanam melon. Sini ada 2 tanaman jambu air. Di sini ada tanaman jeruk sambal. Ini kondisinya memprihatinkan, baru dipindah, daunnya rontok semua. Ini ada tanaman apel putsa. Sebelumnya setelah berbuah kita pangkas semua dari bawah, dari sini. Ini semuanya cabang-cabang baru, daunnya masih muda dan udah mau mengeluarkan bunga. Ini udah ada kelihatan. Di sini ada tanaman labu madu. Ini usianya sebenarnya udah tua. Kemarin karena habis beres-beres kita ada tanah sisa, terus ada tanaman labu madu yang kita tanam di polybag tapi belum sempat dipindah. Akhirnya kita tanam di sini. Cuman ada 1 buahnya. Kali ini kita akan bahas ini, jadam liquid fertilizer atau disingkat JLF. JLF ini adalah pupuk yang dikembangkan oleh Jadam. Penemunya itu orang Korea. Jadi sistemnya itu adalah membusukkan segala jenis bahan organik sampai dia benar-benar busuk, terus unsur-unsurnya itu dia akhirnya terurai. Nah, air dari rendamannya ini kita bisa dijadikan sebagai pupuk organik cair. Untuk pengaplikasiannya biasanya disiram dengan ditambahkan air terlebih dahulu, bisa 1:10 sampai 1:100. Nah, untuk bahan organiknya bisa apa aja. Di sini saya biasanya pakai daun-daunan dari tanaman-tanaman yang ada di sini, termasuk sini saya ada kangkung aquaponik. Jika dia terserang hama tanpa sepengetahuan saya terus daunnya rusak-rusak, biasanya juga saya masukin ke sini. Satu kelebihan dari JLF ini, siapa saja bisa bikin. Intinya kita tinggal masukin segala jenis barang-barang atau bahan-bahan organik. Ini contohnya ada rumput, ada daun sesim, terus bisa juga ikan mati, terus buah-buahan busuk, kulit-kulit buah, apa aja semuanya bisa masuk. Nah, tapi di balik kelebihannya yang sangat gampang dibikin, itu ada kekurangannya juga. Salah satunya adalah baunya yang sangat menyengat. Jadi untuk aplikasi JLF ini biasanya pada saat kita baru nyiram itu baunya langsung kecium. Untuk tanaman saya, karena kebetulan ini di lantai atas, nggak masalah ya karena nggak ada tetangga yang bisa nyium baunya. Tapi untuk tanaman-tanaman saya yang di bawah, ada tanaman anggur, ada tanaman jambu juga, itu kalau disiram pakai air ini pasti tetangga-tetangga pada langsung komen karena baunya yang menyengat, mirip bau urin kambing. Nah, untuk mengatasinya saya secara tidak sengaja menemukan cara, yaitu mengikuti channel-channel YouTube luar negeri, di mana di luar negeri itu apabila mereka bertanam menggunakan teknik aquaponik, mereka itu ada satu bagian filter atau chamber yang digunakan untuk
menampung kotoran solid. Nah, kotoran solid itu akhirnya mereka keluarkan dari sistem untuk mengurangi amoniak. Kemudian dia dilakukan mineralisasi atau dipecah. Ya, intinya hampir mirip sama proses pembuatan JLR ini, tapi untuk mineralisasi dari kotoran ikan itu biasanya menggunakan bantuan aerator, karena bakteri yang digunakan untuk mengubah amonia menjadi nitrit dan akhirnya nitrat itu memerlukan oksigen. Nah, kita coba udah sekitar running 1 atau 2 minggu di sini. Ini yang udah kita proses. Jadi awalnya saya mengumpulkan kotoran ikan dari kolam sini. Kebetulan di sini kolamnya itu tanpa filter, jadi yang sebelah sini hanya sebagai kolam pengendapan, yang akhirnya itu kotoran ikan itu akan menumpuk di bawah sini sepanjang kolam yang kecil ini. Nah, kotoran ikan itu saya sifon menggunakan selang. Nanti kotorannya itu saya kumpulkan di ember sini. Masih bisa dilihat di atas sini ada kotoran-kotoran ikan yang mengambang. Nah, setelah kotoran ikan ini dimasukkan, saya tambahkan dengan JLF dari sini. Untuk perbandingannya bisa dikira-kira aja. Kemarin mungkin sekitar 5 literan untuk 20 liter. Jadi kemarin udah 2 kali saya ambil airnya di sini. Jadi setiap saya melakukan mineralisasi itu kita kasih aerasi selama minimal 3 hari, kalau bisa mungkin sekitar 6 harian. Nanti di hari ketujuhnya itu aeratornya kita matiin, nanti kotorannya itu akan terpisah dari airnya. Nah, kemudian untuk air bersihnya bisa kita ambil. Ini untuk air bersihnya kita ambil. Ini air dari proses mineralisasi selama 3-6 hari ini. Hasilnya udah gak bau. Ini airnya terlihat kotor karena tadi saringannya kebalik. Ini bekas ngambil yang tadi, kotoran yang tadi. Nah, air hasilnya itu kita tampung di sini. Nanti setelah ditampung, kalau misalnya kita mau pakai, tinggal dicampurkan. Perbandingannya bisa 1:5 atau 1:10. Jadi untuk satu ember 10 liter ini kita gunakan kurang lebih 1 atau 2 gayung, dicampur dengan air kolam biasanya, baru disiramkan ke tanaman-tanaman yang ada di sini. Ini biasanya ember ini ukurannya, yang merah ini ukurannya sekitar
40 liter. Jadi setiap kali proses biasanya saya ambil setengahnya, jadi nggak semuanya, karena di sini ada bakteri yang dibutuhkan untuk proses mineralisasi. Jika kita ambil semuanya, untuk yang selanjutnya proses mineralisasinya itu nggak bisa maksimal. Kemarin untuk yang pertama saya bantu dengan ini, namanya bakteri Nitrobacter, yang biasa digunakan untuk di aquaponik atau di bioflocs atau di kolam ras. Ini airnya sama sekali nggak ada bau. Biasanya kalau ditutup terus baru dibuka baru ada kecium bau, tapi baunya tipis banget, beda sama yang dari JLF langsung. Kalau misalnya teman-teman biasanya kena cairan dari JLF ini, kalau nempel di tangan biasanya baunya susah hilangnya. Nah, ini setelah kita ambil airnya, kemudian kita tambahkan dengan air yang dari JLF sini. Ini kebetulan karena kemarin baru dimasukkan beberapa media, jadi ada agak bau airnya. Kita ngambilnya kurang lebih 5 literan. Untuk JLF-nya sendiri, setelah dilakukan pengambilan airnya, kita tambah lagi bahan-bahan organiknya. Ini sangat sedikit, biasanya saya tambahin berkala, karena ini masih ada sisa dikit, baru kita masukin sekarang. Di sininya juga kita tambahin lagi air. Dan setelah kita tambahkan air JLF di sini, kita nyalakan aeratornya. Ini nanti airnya kita tambahkan juga sampai penuh lagi. Kita biarkan proses mineralisasinya selama 3-6 hari. Terus kemudian kita matikan seperti tadi, kita ambil lagi dan isi ulang. Begitu seterusnya. Sekarang kita akan coba aplikasikan penggunaan pupuk cair hasil pengolahan dari JLF dan kotoran ikan. Kita sudah ambil air sekitar 8 literan. Kita akan tambah 2 liter. Ini akan kita gunakan untuk
melakukan penyiraman ini tanaman kangkung. Ini tanaman kangkung ini kita lagi uji coba penanaman menggunakan galon 100% organik, apakah bisa tumbuh maksimal. Ini belum masuk pupuk kimia sama sekali. Ini kita siram juga tanaman jambu karena ini di atasnya ada asbes, sengaja biar nggak kena hujan. Jadi kemarin hujan dia nggak kena air. Ini ada beberapa tanaman cabai yang baru pindah tanam juga, baru tanam kemarin. Ambil dikit aja. Nah, salah satu media yang kita pakai yaitu hasil sipon dari sini, dari kolam. Itu nantinya akan terjadi pengendapan di sana lumayan banyak. Nah, nanti hasil pengendapannya itu kita biasanya ambil, terus kita masukkan ke sini. Di sini itu semuanya bisa endapan yang tadi. Kalau misalnya dilihat di bagian bawah sini, ini kotorannya ini udah diurai sama cacing. Jadi di bawah sini banyak cacingnya. Jadi ini bisa dibilang casting, salah satu pupuk kompos yang paling bagus untuk diaplikasikan di media organik. Ini adalah salah satu tanaman yang saya siram dengan GLF yang tadi, yang sudah diproses lagi. Ini tadinya kita tanam secara hidroponik, kita menggunakan nutrisi abemik, tapi setelah dipindah ke sini kemarin, ini aslinya ada 2 cabang besar, ini cabang utamanya, sementara ini cuman cabang dari tunas air. Ini tadinya cuma segede gini, jadi tadinya cuma sampai sini, belok dikit. Jadi setelah pindah ke sini, ini nggak pernah diberi lagi abemik atau pupuk kimia lain. Kita hanya siram dengan air kolam, ditambah GLF dari sini awalnya, terus kemudian pakai yang GLF yang sudah diolah. Kalau bisa dilihat di bagian atasnya ini udah benar-benar kering. Di bawah sini kelihatan akarnya, masih ada airnya juga, dan sepertinya bisa hidup normal. Cuman nggak tahu nanti ke depannya untuk buahnya nanti bagaimana. Mudah-mudahan sih bisa normal seperti hidroponik pada umumnya. Dan di sana kita juga masih ada beberapa tanaman tomat. Itu penyiramannya udah macam-macam, kadang disiram pakai NPK, kadang hidroponik, kadang juga pakai ini juga. Yang ini coba kita khususkan untuk menggunakan nutrisi yang tadi, POC yang tadi. Mungkin sekian dulu update-nya tentang Jadam Liquid Fertilizer. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.